قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi, seorang ibu bernama Ibu Khawlah, anak dari As-Samit. Jadi nama ayahnya si Samit. Khawlah bin Samit baru saja dizihar oleh suaminya. Apa itu zihar? Bila suami berkata kepada istrinya, engkau seperti ibuku, itu isyarat ia akan menceraikannya. Nggak boleh untuk dekat-dekat lagi, apalagi hubungan suami istri. Yang kedua, konsekuensinya kalau ingin mendekat dengan istrinya, bayar denda. Setelah perkataan itu keluar dari bibir suaminya, setelah itu dia ingin mendekati istrinya. Khawlah bintu Samit, ibu ini yang taat beragama, tahu aturan. Oh, tidak bisa. Ini harus dikonsultasikan dulu dengan Nabi. Lalu Ibu Khawlah bintu Samit ini pergilah ke rumah Nabi. Tentu Nabi tidak mungkin sendirian, ditemani oleh Ibunda Aisyah. Ada Khawlah, ada baginda Nabi, ada Aisyah. Tapi sempat Aisyah nanti berkomentar, apa yang dibisikkan oleh Khawlah bintu Samit kepada Nabi, saya tidak mendengar apa isi bisikan itu. Ini perkara privasi keluarga yang Khawlah juga tidak ingin tersebar lebih luas. Maka Nabi sebagai orang yang dimintai konsultan, maka dia hanya sedikit berbisik perkara perihal masalah keluarganya. Tentang apa yang dikonsultasikan oleh Khawlah bintu Samit pada Nabi, ya masalah privasi keluarganya. Suaminya baru saja menzihar dia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Apa firman Allah itu? Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengarkan dengan clear apa yang dikonsultasikan oleh Khawlah bintu Samit perkara masalah keluarganya, dan Allah mendengarkan pembicaraan mereka ini, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tadi Ibunda Aisyah berkomentar, tidak tahu, tidak dengar, hanya beberapa meter saja dengan Khawlah. Aku tidak mendengarkan apa buah pembicaraan dari Khawlah dengan Nabi itu. Tiba-tiba Allah menurunkan ayatnya, Allah telah mendengarkan dengan sangat jelas. Inilah bahasan kita pada pagi hari ini. Kajian kita dengan tafsir tematik berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah yang terdapat dalam satu surah di mana Allah memberi nama surahnya dengan surah Al-Mujadalah. Dimulai dari ayat yang pertama, di mana topik pembahasan kita terkait dengan yang pertama, masalah hukum. Bagaimana posisi hukum seorang suami yang menzihar istrinya dengan menyamakan istrinya seperti ibunya. Yang kedua, ada tema sentral yang dapat kita ambil dari ayat ini tentang Allah itu Maha mengawasi.
Allah itu ilmunya meliputi seluruh apa yang ada pada kita manusia dan alam semesta. Jadi mau bersendirian, bersama-sama, di kantor, di rumah, dinas luar, Allah sedang mengawasi dan memantau. Nah, inilah topik yang kedua dalam kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama masalah hukum. Di zaman Nabi berlaku satu hukum yang disebut dengan zihar. Bila mana seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya, itu isyarat dan tanda akan menceraikan, dan tidak boleh lagi ia mendekat pada istrinya. Bagaimana sih duduk perkaranya? Pada ayat yang kedua dalam surah Al-Mujadilah ini Allah berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim, yang menzihar istri-istri mereka, ma hunna ummahati, itu istri-istri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illa allati waladnahum, kalau ibu-ibu mereka tentu itulah yang melahirkan mereka, ini bukan. Oleh karena itu Allah menyatakan, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wazura. Itu perkataan mungkar. Itu perkataan mungkar. Ya Bapak Ibu, kalau kategori ibu kita tentu ini adalah yang tidak boleh untuk dinikahi, dikawini. Ya kan? Pak Ustaz, kalau dalam konteks zaman kita sekarang suami memanggil istrinya mama atau istri memanggil suaminya papa, itu masuk kategori zihar tidak ya? Bapak Ibu, ini dikembalikan pada niat di dalam hatinya. Kalau Khawlah bintu Samit suaminya, itu memang dalam riwayat disebutkan akan menceraikan istrinya dengan mengungkapkan kata-kata itu karena di satu sisi istrinya sudah tua. Begitu. Bapak Ibu, pernikahan itu adalah dia tidak punya batas seumur hidup. Tidak percaya Bapak Ibu, lihatlah nanti buku nikahnya, tidak ada masa berlaku, tidak ada begitu. Expire sehingga tahun 2000 sekian tidak ada. Kenapa? Karena pada hakikatnya pernikahan seumur hidup. Begitu. Itu hakikat dari pernikahan. Jadi tidak seperti Bapak Ibu lihat channel TV, oh ini lagi enak nih. Lagi ketika sudah bosan, tukar channel lain, oh tidak bisa begitu, berkaitan dengan istri. Kalau perlu bersama di dunia sampai ke surga juga bersama. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sehingga ada satu sabda dari baginda Nabi, dia perbuatan halal, halal Pak, tapi dibenci oleh Allah. Dia halal ibadah, dia halal perbuatan itu, tapi dibenci sekali oleh Allah. Apa ya? Halal tapi dibenci, cerai. Karena orang kalau sudah masuk pada perceraian, karena ada muqaddimahnya perkelahian, ya dendam begitu kan, itu dibenci oleh Allah SWT. Memang dibolehkan kalau tidak ada lagi solusi dan itu satu-satunya, maka pilihannya bercerai. Tetapi kata Nabi, satu amal yang ia adalah halal tapi dibenci oleh Allah, cerai. Yang sebetulnya memang ya seumur hidup hingga nyawa yang memisahkan kan begitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi hanya ya sekarang kamu tidak lagi, kamu seperti ibuku, tidak lagi seperti, tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Setelah perkataan itu muncul keluar, ada penyesalan, ingin mendekati istrinya lagi. Sama seperti orang yang telah keluar talaknya 1, 2, 3 entah berapa disebutkan, bahkan 100 katanya, tapi dalam keadaan emosi. Itu kan nanti akhirnya dibahas di ujung, bermuara nanti di pengadilan. Apa putusan pengadilan, dikonfirmasi ulang apakah kamu dalam keadaan sadar dengan tidak terpaksa. Oh ya, saya emosi begini begitu, biasanya begitu. Begitu juga setelah kata cerai keluar, cinta bersemi datang. Setelah perkataan zihar diungkapkan, maka ingin mendekat lagi istri, nggak bisa. Khawlah ini adalah orang yang taat dari sahabat Nabi yang taat, yang tahu aturan,
ini harus dikonsultasikan begitu. Ini juga menggambarkan kepada kita Bapak Ibu, bukan hanya ini. Kalau ada di antara orang yang berkata bahwa tidak ada peluang untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya dari pihak wanita, ini contohnya nih, Khawlah bintu Samit di zaman Nabi yang memberikan pandangannya, tidak menerima saja begitu, adalah kita kaum perempuan tidak usah ngomong, tidak begitu, demokratis, gitu. Ini juga pelajaran ibu-ibu, ada masalah jangan dipendam sehingga masalah baru timbul. Sampaikan dan berkonsultasi kepada orang yang tepat dan bijak. Bukan berkonsultasi kepada, mohon maaf, yang mulutnya ember, tersosialisasikan isu keluarganya tapi solusinya tidak jelas apa. Kepada yang tepat. Khawlah bintu Samit berkonsultasi kepada baginda Nabi. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Al-Quran itu turun, ada masalah, turun ayat, selesai masalahnya, jadi problem solving. Ada pertanyaan yang perlu jawaban, turun ayat, terjawab pertanyaannya. Itu Al-Quran itu diturunkan. Berikutnya, jadi perkataan zihar tadi itu dikategorikan sebagai perkataan yang mungkar. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli waz-zura. Itu mungkar, tidak tepat digunakan. Berikutnya, sudah keluar kata-kata itu, ingin mendekat istrinya. Lalu Allah memberikan persoalan hukum ini supaya semakin jelas, menurunkan ayat walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Sudah keluar kata zihar, lalu ingin mendekat bersama istrinya kembali. Lalu konsekuensinya adalah sebagai berikut. Fatahriru raqabah, merdekakan budak. Bapak Ibu, di zaman Nabi dalam Islam, persoalan-persoalan pelanggaran hukum itu seringkali yang menjadi dendanya adalah merdekakan budak. Di antara hikmahnya adalah beginilah cara Islam dalam menghilangkan perbudakan. Apakah bisa berjumpa sekarang perbudakan? Ditambah para ulama menyebutkan setelah dideklarasikannya hak azazi manusia terlahir, tidak ada yang hanya hamba, semuanya merdeka. Itu mempertegas kesepakatan bersama bahwa tidak ada perbudakan di dunia secara officially. Walaupun di tengah masyarakat bahkan ada yang lebih keras dari perbudakan realitasnya, atau itu melanggar hukum, atau itu melanggar konsensus dan kesepakatan bersama. Jadi seorang suami yang telah menzihar istrinya ingin kembali kepada istrinya itu, dia harus memerdekakan budak. Gimana nih kalau budak nggak dapat, dicari kemana-mana nggak dapat nih budak. Termasuk kan pelanggaran berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, itu juga adalah hukumannya memerdekakan budak. Ustaz, kalau diam-diam saja bagaimana Ustaz? Anak-anak saja. Oh, Bapak Ibu, Allah Maha mengetahui. Nanti kaitan ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejujuran dalam beragama, dalam bertindak. Karena itu topik kita yang kedua, bahwa Allah mengawasi, Allah memantau. Sama seperti Bapak Ibu berpuasa. Lalu ambil makanan, taruh ke dalam kamar, kunci kamar rapat-rapat dan makan sekejap-kejapnya. Setelah itu berkata pada orang, saya masih puasa, saya masih puasa. Bisa-bisa aja. Tapi apakah kita lakukan itu? Tidak kita lakukan. Karena kita berpuasa bukan karena orang-orang. Kita berpuasa karena Allah memantau dan mengawasi. Bisa saja, saya udah saya lakukan, padahal nggak dilakukan, bisa saja. Itu menjadi kita merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah. Wallahu sami'un basir, Maha melihat dan Maha memperhatikan. Tidak dapat mudah untuk dimerdekakan. Maka apa solusinya? Ya. Yang kedua, faman lam yajid, kalau enggak dapat, fasiyamu syahraini mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut lumayan, 60 hari. Hari ke-58 sudah 58 hari dia puasa, batal. Ulang lagi 2 bulan berturut-turut. Begitu. Ini efek jera yang diinginkan ya dari hal ini. Enggak juga sanggup, tidak juga sanggup, maka hukuman berikutnya adalah faman lam yastati', enggak sanggup, fa it'amu
60 miskina, memberi makan 60 orang fakir miskin. Bagaimana teknisnya? Apakah dibuat paket 60 paket atau dibuat kasih konversi ke uang saja, kasih duit? Teknis itu tidak ada masalah, silakanlah. Yang penting adalah memberi makan seukuran 60 orang fakir miskin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, itu adalah perkara hukum yang dengan turunnya ayat ini masalah ibu kita Khawlah selesai. Ada topik yang kedua. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita supaya merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Tadi Ibunda Aisyah berkata tidak mendengar apa yang dibisikkan oleh Khawlah, walaupun dia hanya beberapa meter saja dari Khawlah bintu Sami. Tetapi justru Allah menurunkan ayatnya pada pangkal ayat yang pertama surah Al-Mujadalah ini. Qad sami Allah telah mendengarkan dengan jelas, clear, bukan samar-samar, bukan remang-remang, enggak, clear, jelas. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ilmu Allah tentang kita meliputi seluruhnya. Tidak ada yang halus, yang kecil, yang besar, sendirian, bersama. Allah hadir. Sehingga nanti ada ayat kita pada ayat 10 atau 9. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah tidak kalian perhatikan Allah itu maha mengetahui apa yang ada di langit dan ada di bumi. Kalau ada ibu-ibu yang berbisik 2-3 orang, maka Allah ada yang ketiganya di situ. Kalau ada 4 orang bapak-bapak yang sedang berbicara, berbisik, agak rendah, pelan ngomongnya, maka ada yang kelima di situ, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang berkata, bagaimanakah ilmu Allah dengan kita? Itu dianalogikan seperti ini ya, agar lebih dekat pada paham ya. Ada semut hitam, kecil sekali semutnya, warnanya hitam, berada di atas batu hitam yang sangat pekat sekali, di tengah malam yang gelap gulita. Dan nampak, lalu semut itu berjalan. Kaki-kaki semut itu Allah tahu kemana melangkahnya. Kira-kira begitu. Kalau kaki semut yang kecil di tengah malam gelap gulita di atas batu hitam diketahui oleh Allah, bagaimana yang korupsi sekian miliar? Ada katanya 387 triliun hilang jejak, tidak tahu beritanya kan sekarang. Ini satu kaki semut saja kemana merangkaknya diketahui oleh Allah. Apalagi kalau 397 triliun. 397 triliun itu banyak. Kalau dibelikan kerupuk tuh mungkin banyak apa itu. Nah, apakah itu nanti akan hilang dari peredaran, tidak akan dihisab oleh Allah di akhirat? Ada satu hadis sahih. Di tempat kita ini kan banyak pohon-pohon ya Bapak Ibu ya. Dalam satu pohon itu kira-kira berapa buah, berapa helai lembar daunnya? Mungkin ribuan atau jutaan bahkan. Ya, apa kata Allah dalam hadis Nabi SAW? Dari sekian juta dedaunan itu ada satu yang kuning kering dia, ya kan? Lalu datang angin, jatuh dia ke bumi. Sudah datang angin, datang lagi angin disapu, terjepit di selokan. Di parit, sudah terjepit di selokan di parit, lalu datang hujan deras yang mengakibatkan tergeruslah dia ini dari selokan tadi sampai dia ke sungai. Sudah dari sungai datang pula bah yang besar, lalu sampai ke muara. Allah tahu di mana daun yang kering itu muaranya sampai ke mana sekarang. Allah tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kalau mengkristalisasi nilai keyakinan bahwa kita merasa diawasi oleh Allah, luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kita bawa ini dalam pendidikan anak-anak kita di rumah ya. Dia beramalnya bukan karena gurunya, bukan karena PR amalnya, bukan karena orang tuanya, dia karena merasa diawasi oleh Allah. Benar daging ini, luar biasa. Dan itulah nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Ini persoalan akidah yang luar biasa, merasa diawasi oleh Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berada pada satu ruangan, tertulis di dindingnya Anda dalam pantauan CCTV.
oh kita akan jaim, jaga image, tidak akan sembarangan ngomong, tidak akan menegang legok, tidak punya karuan, karena ditendang oleh CCTV. Perasaan kita itu merasa diawasi sekarang karena CCTV kontrol kita. Di negara-negara luar, di Singapura itu jarang polisi yang semuanya CCTV. Mau membantah itu CCTV-nya. Anda membawa kendaraan jam sekian dan menyalahi peraturan di sini. Ada 10-20 mungkin CCTV-nya kalau untuk masuk ke satu lokasi dari berbagai sudut dan latar belakang. Polisi nggak kelihatan, tapi nanti pas check out dari situ, oh Anda punya sekian kesalahan. Ini buktinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau dalam hati kita merasa bahwa CCTV Allah jauh lebih hebat dari CCTV ciptaan manusia ini, apakah kita masih tega-teganya untuk bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita masih berani di meja kerja kita dalam sendirian untuk membuat sesuatu yang tidak benar? Allah mengawasi, Allah memantau. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menjadi pelajaran berharga bagi kita interaksi kita dengan surah Al-Mujadalah pada pagi hari ini, agar menguatkan kembali sisi yang disebut muraqabatullah. Nabi Muhammad bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja Anda berada. Mau sedang dinas di luar, mau sedang dinas di dalam, mau sedang sendirian, mau cuti bersama keluarga, mau cuti sendirian, pergi di mana, Allah memantau dan mengintai. Tidak ada satupun yang luput catatannya dari catatan rakib dan atid. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.